how careless we could be. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kontreng ya. Nah, saya BMI Hongkong dan kali ini saya sedang berada di kos BB. Nah, mau apa kegiatan saya hari ini? Nih, cari donasi masker. Masih Buat sibuk apa? sama masker toh? Buat dikirim ke Indonesia. Karena sekarang petugas medis kita kekurangan masker dan juga alat kesehatan lainnya. Begitu. Nah, kita sebagai BMI Hongkong menunjukkan kepedulian kita dan kita saat ini sudah mengirimkan kisaran sekitar lebih dari 5.000 lembar dan kita sudah mengalokasikan ke Kalimantan, Mojokerto dan termasuk juga ke Surabaya. Mantap. Untuk kedepannya akan lebih lagi ke zona merah dan juga puskesmas yang akan menjadi rujukan maupun menjadikan pelayanan pertama bagi setiap pasien yang notabene belum pasti mereka terpapar positif ataupun negatifnya. Jadi sebagai BMI Hongkong dan untuk semuanya seluruh BMI Hongkong, mari bersama kita peduli Indonesia. Ingat, Indonesia sekarang sedang mulai puncaknya corona dan bahkan para tim medis sudah menyatakan sakarepmu, artinya mereka sudah putus asa ya. Jadi kita sebagai BMI di sini mari sama-sama membangkitkan empati kita untuk tetap memberikan dukungan kepada tim medis di Indonesia. Terus bagaimana dengan proses pengiriman masker? Apakah terkendala di bea cukai dan di lain sebagainya? Ya, pada dasarnya untuk di awal kemarin kita mengalami kendala yang sangat-sangat tidak mudah karena sebelum ada pembatasan dan peraturan baru kita memang harus diwajibkan membayar biaya bea masuk dan pajak. Nah, dan selanjutnya karena melalui proses dan kita memprotes ya secara tidak langsung kita memang memprotes, terutama saya memang melakukannya melalui media sosial dan alhamdulillah meskipun diskon tetapi ya bebas bea masuk hanya bersyarat. Nah, tapi syaratnya harus punya NPWP penerimanya yang pertama, yang kedua syaratnya adalah jumlah secara fisik alat kesehatan yang dikirimkan juga dihitung. Jadi misal masker itu maksimum hanya boleh 500 lembar atau 10 box saja. Jadi pengiriman memang kita karena peraturan dari bea cukai semua barang kiriman dari luar negeri baik berupa apapun adalah sejak 30 Januari 2020 diberlakukan bea masuk dan termasuk alat kesehatan itu tadi. Karena selanjutnya kita meminta untuk memprotes ya, dalam artian menyarankan untuk dibebaskan bea masuk. Ya memang didengar, tetapi sayangnya bebas bea masuk bersyarat, penerima wajib mempunyai NPWP dan wajib menunjukkan NPWP sehingga mengalami mempermudah pembebasan barang. Oke, terus gimana reaksi teman-teman BMI Hongkong? Apakah mereka antusias untuk berdonasi masker? Antusias sebagian, tapi mungkin kali ini karena bukan antusiasnya dalam artian mereka juga masih banyak yang mau membagi masker kepada kami, menitipkan kepada kami, dan sebagian kemarin agak karena dari bulan 2 kita sudah gerak untuk lokal, untuk Hongkong sendiri, dan karena juga sekarang lokal di Hongkong sudah normal, jadi kita ke Indonesia gitu. Apakah ada bantuan dari pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini KJRI Hongkong untuk? Oh tidak ada. Bahkan di saat saya meminta untuk memberikan satu rekomendasi saja, jawabannya sangatlah tidak memuaskan bagi saya. Tidak perlu dibicarakan apa enggak? Seharusnya sih memang ya perlu, tetapi ya sekarang tidak ada lagi yang perlu banyak dibicarakan ya. Karena apa? Kita sudah tidak ada waktu lagi untuk bicara dan bicara. We need action. Ya wis karepe dhewe koyo ngono ya. Ya, we need action. Nah, yang di Indonesia menyatakan sakarepmu dhewe, tapi kita jangan. Kita tetap bergerak untuk membantu dan meringankan beban tim medis kita. Pokoknya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, betul. Terus menurutmu teman-teman BMI Hongkong yang ada di komunitas-komunitas amal misalnya, ada gak kontribusi mereka? Kebetulan saat ini yang di komunitas dari Magetan ya, kita dari LMP, WMP, terus PMB sama yang satunya lagi UB ada nggak UB? Saya lupa ya yang satunya, terus sama IMSA. Jadi kita menggabungkan sama IMSA Hongkong saat ini masih aktif untuk pengiriman masker dan termasuk pendanaannya. Pesannya apa nih buat pemerintah? Ya,
pesannya buat pemerintah, Pesannya buat pemerintah adalah khususnya KJRI. khususnya untuk KJRI seharusnya lebih peka dalam masalah ini dan memberikan menjadi lidah kami untuk menyampaikan ke pusat, ke pemerintah pusat. Ya mungkin meskipun terlepas nanti di ACC atau tidak, Yang penting minimal ada tetap usaha gitu ya. Ya. Oke, terus sekarang kita mau ngapain ini sore-sore begini? Sekarang saya masih menunggu masker lagi tahu. Jadi saya itu setiap libur sekarang bergulat dengan masker. Jadi nggak ada waktu. Sekarang masih nunggu telepon untuk dapat masker lagi. Jadi mungkin ada yang nggak tahu, lu siapa sih? Siapa sih? Saya Kontreng BMI konselor Edan. Tukang protes ngono ya? Ya, tukang protes, tukang maido, tukang nyinyir. Tapi nyinyirnya dalam hal kebaikan untuk Ya. kemaslahatan umat BMI gitu Ya. kan. Jadi gimana nih kalau ada yang nyinyir sama kamu gitu, si kontrik mah banyak bacot, gimana gitu I jawabnya? don't care. Yang penting Yang penting kan suka-suka gue semuanya sudah saya sampaikan, terserah diterima atau tidak. Kalau diterima ya syukur, tapi alhamdulillah buktinya banyak diterimanya. follower di FB berapa sekarang? Akun lama 8.000 lebih. Untuk akun baru 3.700. Bisa dibilang public figure lah ya. Tidak lah, jangan sampai lah. Oh iya kalau bukan public figure nggak mungkin dong 8.000 followernya. Ya saya nggak tahu kenapa mereka memfollow saya. Karena mungkin kenyinyiran Anda. Mungkin penasaran apakah benar-benar Edan atau memang Edan. Lah ya inilah dia si Edan kontrik tukang nyinyir. Ya. Dan satu Oke. lagi ada page-nya khusus untuk informasi ya, page Kontreng. Di situ jelas itu untuk semua informasinya. Tapi kalau untuk akun pribadi gaduh-gaduh. Kalau di FP informasi itu isinya apa aja, informasi apa? Tentang hukum ketenagakerjaan dan juga tentang bedah kasus. Tapi secara kita lihat ya banyak teman-teman BMI yang seperti nggak mau tahu gitu. Ya, itu resiko mereka sendiri, tidak ada masalah. Tapi nanti kalau kena kasus baru nyari orang. Gimana Gak nih? apa-apa, biarkan Gimana nih saja. pendapatmu tentang Biarkan itu? saja. Itu adalah pelajaran pertama bagi mereka. Selanjutnya nanti mereka akan peka dengan sendirinya. Oke. Ya Kita udah. kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita ataupun kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima kita karena pada awalnya secret admirer is the hater itself. Nggak usah pakai bahasa-bahasa intelektualitas lah, nggak semua orang paham. Bahasa-bahasa kampung Jawa nggak apa-apa. Ya. Ya wis pesan-pesan. Ya wis ya. Pesan-pesan nih karo untuk BMI. Pesannya buat BMI, pahami hukum, pahami dokumen, jangan sampai melanggar karena akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang masih belum paham visa dan overstay. Oke, nggak sengaja ini ya, saya todong ya kita. Ya, nggak sengaja. Mau buka barang di UG ini. Oke, nanti ketemu lagi ya. Ya. Ya, dadah. Dadah.